Kenalkan, nama saya Anggreni Bunga Damayanti dengan NIM 2488203018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek akhir dari Ibu Indah dalam mata kuliah Practical English Grammar. Terima kasih, enjoy the video. Kita ke pengertian apa itu clause. Klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Dengan kata lain, klausa adalah bagian dari kalimat yang mengandung unsur subjek dan kata kerja dan dapat menyampaikan ide lengkap atau sebagian. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis klausa. Yang pertama ada independent klausa atau klausa mandiri. Merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap karena menyampaikan ide yang utuh. Contohnya, she is reading a book. Pada kalimat ini sudah memenuhi subjek dan verb. Serta makna ini apa? Independent klausa bisa digabungkan dengan cara menggunakan coordinating conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Contohnya pada kalimat I believe in you and I care for you. Di sini ada dua independent clause yang dihubungkan menggunakan coordinating conjunction and. Yang kedua, kita masuk ke dependent clause atau klausa terikat. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Klausa ini membutuhkan klausa utama untuk membentuk kalimat yang utuh. Biasanya diawali oleh subordination conjunction seperti because, although, if, when, dan lain-lain. Contohnya pada kalimat because she was tired. Nah, ini bukan kalimat utuh. Jika digabungkan dengan independent clause menjadi because she was tired, she went for bed early. Sekarang kita masuk ke klausa berdasarkan fungsi dalam kalimat. Yang pertama ada noun clause, berfungsi sebagai kata benda. Yang kedua ada adjective clause, menerangkan kata benda. Yang terakhir ada adverb clause, menerangkan kata kerja, kata sifat, atau klausa lainnya. Sekarang kita masuk ke noun clause. Noun clause adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Karena berfungsi sebagai kata benda, noun clause bisa menempati posisi seperti subjek, objek, ataupun komplement. Ciri-ciri noun clause yang pertama memiliki subjek dan predikat sendiri. Yang kedua, berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat utama. Yang ketiga, sering diawali oleh kata penghubung seperti question word. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Yang pertama sebagai subjek kalimat, misalnya pada kalimat what you said surprised me. What you said itu masuk ke dalam noun clause sebagai subjek. Yang kedua ada sebagai objek dari kata kerja I don't know what she wants. What she wants itu masuk ke dalam noun clause sebagai objek. Yang ketiga sebagai objek dari preposisi. They are talking about what he did yesterday. What he did yesterday itu masuk ke dalam noun clause sebagai objek preposisi about. Sekarang kita masuk ke adjective clause. Adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan tentang noun. Ciri-ciri adjective clause yang pertama mengandung subjek dan predikat sendiri. Yang kedua menjelaskan kata benda di dalam kalimat. Yang ketiga, diletakkan langsung setelah kata benda yang dijelaskan. Yang keempat, sering diawali oleh relative pronoun atau relative adverb, seperti who, whom, whose, which, that, when, where, why. Sekarang kita masuk ke fungsi relative pronoun dan relative adverb. Di sini ada kata hubung seperti who, fungsinya sebagai subjek untuk orang. Contohnya pada kalimat the man who called me. Terus ada whom, objek untuk orang, contohnya pada kalimat the boy whom she likes. Terus ada whose, menunjukkan kepemilikan, which untuk benda, that untuk orang atau benda, where menunjukkan tempat, when menunjukkan waktu, why menunjukkan alasan. Contohnya di sini kalau why ada the reason why I left. Sekarang kita masuk ke cara mengenali adjective clause. Yang pertama, cari kata benda utama dalam kalimat. Yang kedua, lihat apakah ada klausa setelahnya menjelaskan benda itu. Yang ketiga, periksa apakah klausa tersebut diawali oleh kata penghubung seperti who, which, that, dan lain-lain. Jika semuanya iya, itu adalah adjective clause. Contohnya pada kalimat the student who studies hard always get good grades. Di sini adjective klausanya pada kata who studies hard menjelaskan the student.
Sekarang kita masuk ke adverb clause. Adverb clause berfungsi sebagai kata keterangan dalam suatu kalimat. Ini berarti adverb clause menjelaskan waktu, tempat, alasan, tujuan, syarat, dan cara. Ciri-cirinya yang pertama memiliki subjek dan predikat sendiri. Yang kedua tidak bisa berdiri sendiri, termasuk dependent clause. Yang ketiga diperkenalkan oleh subordinating conjunction. Yang keempat menjawab pertanyaan seperti when, where, why, with what purpose, under what condition. Di sini ada jenis-jenis adverb clause, contohnya seperti time. Nah, kata penghubungnya itu ada after, before, when, while, as soon. Contoh kalimatnya itu ada call me when you arrive. Terus ada place itu ada where, wherever. Propose itu ada so that, in order, that, less, dan lain-lain ya. Di sini banyak sekali. Kalian bisa baca sendiri. Oke, segitu aja materi dari aku. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku berikan dan semoga ini bermanfaat. Thanks for watching.